Para ahli menawarkan 6 strategi utama untuk menghindari risiko bagi masyarakat China di tengah risiko keuangan. Setelah menanggung dampak pandemi, runtuhnya pasar real estate, dan beberapa tantangan lainnya, kondisi ekonomi China semakin memburuk. Dalam program Elite Forum di televisi NTD, Nona Guojun, pemimpin redaksi The Epoch Times versi bahasa Mandarin, menyatakan bahwa ekonomi China secara umum diperkirakan akan memburuk pada tahun 2024. Dia menunjukkan bahwa dalam sistem otoriter seperti di China, di mana pemerintah memegang lebih banyak kekuasaan, ada kecenderungan untuk menunda mengatasi masalah yang secara efektif menumpuknya. Menurutnya, jika tidak ada perubahan besar dalam masyarakat China, masalah ekonomi China hanya akan menjadi lebih serius pada tahun 2024. Menanggapi hal ini, komentator keuangan dan politik, Qin Peng, dalam penampilannya di program Elite Forum, telah menggambarkan 6 strategi penting bagi individu-individu China untuk mengelola risiko keuangan secara efektif. Pertama, Qin menyarankan untuk tidak melakukan investasi besar-besaran di sektor industri, karena sebagian besar sektor industri sedang mengalami kesulitan. Dia menekankan bahwa profitabilitas bukan hanya tentang produksi tetapi juga tentang kemampuan untuk menjual di pasar yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan deflasi. Kedua, ia menghimbau untuk berhati-hati dalam belanja konsumen, terutama dalam investasi real estate. Jika memungkinkan, ia merekomendasikan untuk menahan diri dari pembelian properti. Ketiga, bagi mereka yang memiliki real estate ekstra, Qin menyarankan penjualan cepat untuk menjaga arus kas yang sehat, memperingatkan terhadap ekspektasi penurunan singkat yang diikuti oleh stabilisasi pasar. Keempat, dalam hal produk investasi, ia menunjukkan bahwa emas mungkin telah mencapai puncaknya, menyiratkan risiko tinggi untuk investasi baru. Ia juga menarik perhatian pada volatilitas pasar saham di tengah-tengah kemerosotan ekonomi, dan mencatat bahwa investor yang bijak sudah menarik diri. Kelima, ia menganjurkan untuk berinvestasi dalam dolar AS, dan menyarankan untuk mentransfer dana ke rekening luar negeri sebagai pilihan yang lebih aman. Keenam, mengenai produk keuangan, Qin menekankan pentingnya mengurangi risiko daripada mencari keuntungan, dan memperingatkan tentang bahaya tersembunyi di banyak produk yang terkait dengan utang pemerintah daerah atau perusahaan investasi. Dia menyarankan untuk menyimpan uang dalam jumlah besar di bank-bank besar yang lebih dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, Qin memprediksi sebuah pergeseran nilai tukar real jangka menengah hingga jangka panjang antara yuan dan dolar, memperkirakannya sekitar 1:15 atau 1:20, berbeda dengan nilai tukar saat ini yang sebesar 1:7 atau 1:8. Perubahan ini, ia mengaitkannya dengan pencetakan mata uang PKC yang berlebihan, yang secara signifikan mengurangi nilai yuan.